Salam Guru Penggerak. Selamat datang di video tugas aksi nyata modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi pembelajaran. Dalam video ini kita akan melihat praktik supervisi yang terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya, Agung Indrianto SPD, akan bertindak sebagai coach sekaligus sebagai observer, sementara rekan saya, Bapak Rahmat Ridhoi SPD, akan berperan sebagai coaching. Melalui tahapan-tahapan ini, kita akan memahami bagaimana proses coaching dapat membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Semoga video ini menginspirasi kita semua untuk terus berkembang dan menggerakkan pendidikan ke arah yang lebih baik. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ridho. Ya Pak Ridho, bagaimana kabarnya? Apakah hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Syukurlah. Begini Pak Ridho, seperti yang sudah kita janjikan kemarin, untuk besok pagi saya akan membersamai Pak Ridho masuk ke kelas Pak Ridho untuk mengamati Pak Ridho dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran. Apakah Pak Ridho siap? Siap Pak Ridho, dengan senang hati. Terima kasih Pak Ridho sebelumnya. Kemudian untuk hari besok, apa tujuan belajar yang sudah ditetapkan oleh Pak Ridho? Untuk tujuan pembelajaran hari besok, saya sudah menyiapkan 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan disajikan video, nantinya siswa bisa mengenali jenis-jenis hewan. Kemudian yang kedua, dengan disajikan video dan gambar, siswa dapat membedakan hewan berdasarkan tempat tinggalnya, begitu Pak. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang sudah kita pelajari itu ya. Betul sekali. Bagaimana supaya siswa dapat mengenali jenis hewan, kemudian supaya bisa membedakan hewan berdasarkan tempat tinggalnya, begitu. Iya, betul sekali. Kemudian yang sudah dipersiapkan Pak Ridho untuk pembelajaran besok apa saja ya? Untuk persiapan besok, saya sudah menyiapkan tentunya media pembelajaran, materi pembelajaran, terus juga video-video dengan didukung proyektor. Tidak lupa juga nanti ada tugas-tugas atau LKPD untuk siswa, begitu Pak. Lengkap sekali Pak Ridho ya. Alhamdulillah. Nah, dari persiapan sudah matang tersebut, apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Ridho dalam pembelajaran besok Pak Ridho? Yang ingin saya kembangkan untuk pembelajaran besok adalah pembelajaran berdiferensiasi Pak Bu, kompetensi sosial dan emosional, dan disesuaikan dengan tema pembelajaran pada hari besok, gitu Pak. Luar biasa Pak Ridho, sepertinya menarik ini. Kemudian strategi apa sih yang sudah Pak Ridho siapkan untuk pembelajaran hari besok Pak Ridho? Strateginya itu saya menggunakan strategi penerapan analisis diagnosis, penerapan pembelajaran berdiferensiasi, KSE juga, dan pemanfaatan media pembelajaran. Wah, luar biasa ini. Jadi kepengen cepatnya nih, namanya dari Pak Ridho. Nah, kemudian kendala apa biasanya yang ditemui Pak Ridho dalam kegiatan pembelajaran nanti? Kendala kalau besok kemungkinan ya, kalau sering-sering itu biasanya siswa itu sering bercerita dengan temannya ketika pembelajaran, begitu Pak. Berarti meskipun sudah melaksanakan pembelajaran, saja akan bercerita. Betul sekali. Dari kendala itu Pak Ridho, apa cara Pak Ridho untuk mengatasi kendala tersebut? Saya Menggunakan strategi atau cara menanganinya dengan cara itu Pak, memberikan soal. Siswa yang tadi bercerita sendiri memberikan beberapa soal tentang pembelajaran hari itu, supaya siswa tersebut itu bisa kembali lagi ke materi atau fokus kembali. Betul sekali. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan, didesain oleh Pak Ridho besok semuanya bisa berjalan lancar. Kemudian tujuan pembelajaran juga tercapai dengan maksimal. Amin ya. Baik, mungkin sementara itu saja yang bisa saya sampaikan, yang saya tanyakan kepada Pak Ridho untuk mengawali kegiatan observasi besok Pak Ridho. Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan Pak Ridho. Kita akan bersama-sama lagi besok ya Pak Ridho ya. Semoga semuanya lancar. Amin. Sukses, tidak kendala, dan apa yang diterapkan betul-betul tercapai dengan maksimal. Amin. Terima kasih Pak Ridho. Demikian saja yang bisa saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berdoa dipimpin oleh Mas Alvan. Mas Alvan, pimpin Mas. Jaga pola makan, salah satunya untuk
bernapas namanya apa? Bukan makhluk hidup atau boneka yang menyerupai makhluk hidup. Setiap makhluk hidup pasti bernafas. Ada yang menggunakan apa aja? Insan. Terus paru-parunya apa bukan? Ada juga yang bernapas menggunakan kulit. Contohnya apa? Ada yang tahu? Cacing, betul sekali ya. Itu ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya juga merupakan membedakan ya. Ada yang bertulang belakang, ada yang tidak bertulang belakang, ada yang hidup di air, ada yang hidup di darat, ada yang aktif di malam hari, ada yang aktif di siang hari. Kira-kira ya, hewan apa saja yang ditutupi dengan bulu? Coba sebutkan. Angkat tangan dulu. Siapa yang ditutupi dengan bulu? Hewan apa? Kucing. Terus apa lagi? David? Kambing. Dan perempuan mana yang perempuan? Oh, bebek. Bebek ditutupi dengan bulu ya. Kalau yang ditutupi dengan sisik, ada yang tahu? Ikan. Buaya. Ular. Kalau buaya darat ditutupi dengan apa? Buaya darat. Kamu tahu buaya darat ya? Jangan tahu ya. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik mengenal ragam jenis hewan yang ada di sekitar kita. Coba ada apa aja hewan di sekitar kita? Tadi sudah banyak disebutkan. Ada kucing, ayam, kelinci, kambing, sapi. Ada yang tahu domba? Domba di sini ada domba apa kambing di sini? Kalau kupu-kupu di sini ada kupu-kupu? Biasanya kalau mau musim hujan banyak kupu-kupu kuning berterbangan ya. Peserta didik mengetahui ada banyak jenis hewan yang berbeda-beda ya. Seperti tadi ada yang hidup di air, hidup di darat, aktif di malam hari, aktif di siang hari. Untuk pembelajaran pada hari ini kita akan fokus dengan perbedaan penutup kulit atau pelindung tubuh, yaitu berbulu dan bersisik. Coba Pak Ridho mau
dicatat hal-hal yang pentingnya dulu. Hewan apa sih?
dalam mana yaitu cacing, rayap, semut, dan berbagai jenis lainnya. Yang kedua ada hewan yang hidup di air. Hewan yang hidup di air biasa disebut hewan air. Banyak dari hewan air yang dapat kita makan. Hewan yang hidup di air terbagi menjadi 3 macam berdasarkan jenis airnya, yaitu hewan air laut, hewan air tawar, dan hewan air payah. Ciri-ciri hewan air: 1. Bernafas menggunakan hitam. 2. Memiliki sirip. 3. Memiliki ekor dan selaput. 4. Bagian hitam bersih. 5. Memiliki satu mata untuk melihat dan melihat di dalam air. Yang pertama, hewan air tawar. Hewan air tawar adalah hewan yang dapat hidup di air yang tidak memiliki mata atau tidak mengandung garam. Air tawar terletak di perairan yang terletak di dalam darat, seperti sungai, waduk, dan danau. Contohnya ikan gurame, ikan mas, ikan nila, ikan lele, ikan gabus, udang, dan lain-lain. Yang kedua, hewan air payau. Air payau adalah perairan campuran antara air tawar dan air laut atau air asin. Dengan kata lain, hewan-hewan tersebut hidup di air yang mengandung air laut dan air tawar. Rasanya asin tetapi tidak seperti air laut. Hewan air payau ini biasanya bisa ditemui di sekitar muara. Contoh hewan air payau yaitu kerang, udang, kepiting, dan ikan bandeng. Yang ketiga, hewan air laut. Hewan air laut merupakan hewan yang hidup di air yang mengandung banyak garam sehingga rasanya asin. Karena laut memiliki area yang luas, maka hewan air laut jumlah dan jenisnya jauh lebih banyak dari hewan tawar. Contohnya seperti ikan bayam, udang, kerang, ikan tuna, gurita, penyu, ikan laut, cumi, lumba-lumba, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada hewan yang hidup di darat dan di air yang disebut dengan amfibi. Hewan air dan darat juga hewan yang hidup di dua alam, yaitu dapat hidup di air dan dapat juga hidup di darat. Meski dapat hidup di dua tempat, hewan amfibi biasanya bersifat dengan paru-paru. Akan tetapi mereka biasanya dua alam ya. Hewan amfibi merupakan hewan berdarat atau hidup di darat yang mengalami proses metamorfosis, di mana bentuknya bisa diubah dijelaskan di sini. Resmi dan telur bunda hewan darat. Ciri-ciri hewan yang hidup di darat dan di air. 1. Merupakan hewan polybioter atau berdarah dingin. 2. Memiliki kulit halus sampai atas dan banyak kelenjar serta berlendir. 3. Memiliki jantung yang terdiri dari 3 ruang, yaitu 1 ventrikel dan 2 atrium. 4. Memiliki telur yang terbentuk geometris. 5. Mengalami metamorfosis sempurna. 6. Termasuk jenis hewan tetrapoda atau berkaki 4. Alamiah hewan amfibi adalah 2 kaki yang terdapat 86 di antara jari-jarinya. 7. Ada pendapatan tak bersiapa atau duduk berupa bisa setelah dewasa menggunakan paru-paru, sayap, dan juga kulit. 8. Hewan amfibi memiliki mata yang Sudah ya, tadi dijelaskan oleh Pak Fitro secara visual dan audio seperti ini. Sekarang buka coba buku kipasnya. Selanjutnya ya, kita berbagi menjadi kelompok ya. Sebelum itu boleh dikeluarkan buku tulisnya, dikeluarkan dulu buku tulisnya ya. Dikeluarkan buku tulisnya dan buku kipasnya ya. Dibuka dulu ya. Ya sudah dibuka, diambil buku tulisnya ya. Kemarin kan sudah mencatat ya. Sekarang dibagi menjadi berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada tugas ya, dikerjakan secara kelompok. Di sini ada 5 soal ya. Pak Fitro salah ketik, seharusnya ini sebutkan 5 hewan ya. Di sini malah tulisnya 3. Nanti diganti ya. Diganti dengan
5 hewan. Semuanya yang ketiga diganti dengan angka 5. Ditulis nama anggota kelompoknya.
untung hewan di darat. Ya, jawab. Ya. Satu anak satu hewan sedikit. Nanti berarti 6 berarti 6 anak hewan. Jawab 1 B ini. Dia 6 kok. Anggotanya 6.
sebutkan 5 hewan yang hewan. Ya. Kucing. Ada kucing, ayam, sapi, kambing, kelinci. Setuju? Ya. Nomor 2, baca saya. 5 hewan yang hidup di air. Sebutkan saya.
sekali mengerjakannya ya. Nih, Balea. Nanti akan Pak Rido koreksi setelah pembelajaran ya. Untuk hari ini bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan sekali ya. Apa ilmu yang kalian dapat ya? Apa yang kalian dapat tentang pembelajaran hari ini? Mengenal hewan-hewan, jenis-jenis hewan-hewan apa aja? Hidup di darat, di air, dan di jenis hewan-hewan itu ada yang bersisik dan berbulu. Ada hewan yang memakan tumbuhan dan juga hewan yang memakan daging atau karnivora. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Bernyanyi apa ini? Lagunya Gundul-Gundul Pacul. Ada yang apa? Apa ya? Semuanya boleh bernyanyi Gundul Pacul. Bulunya atau pelindung tubuhnya untuk hari besok tentang hewan yang berada di dalam laut ya atau di dalam air. Semuanya akan kita bahas bersama besok ya. Untuk hari ini cukup sekian, marilah kita berdoa bersama. Gantian dipimpin oleh Mas Nailan berdoa.
berdoa kok belum beres-beres, kalian berdoa terlebih dahulu. Kalau doanya sudah selesai baru beres. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridho. Ya, Pak Ridho, ini tadi saya sudah membersamai Pak Ridho ya, kelas. Seperti kesepakatan kemarin, saya sudah melakukan supervisi pembelajaran yang sudah sama-sama tadi kita lalui. Nah, sekarang saya akan bertanya. Yang pertama, dalam pembelajaran tadi yang Pak Ridho lakukan, menurut Pak Ridho, kelasnya Pak Ridho bagaimana? Kalau menurut saya ini Pak, ya sudah berjalan sesuai dengan rencana Pak. Cuma ya masih ada sedikit kekurangan Pak. Oh iya, jadi menurut Pak Ridho tadi sudah berjalan sesuai rencana, tapi masih ada sedikit kekurangan. Nah, dari kemarin yang sudah rencanakan pengembangan Pak Ridho dalam pembelajarannya, apakah sudah bisa tercapai dengan maksimal atau belum tadi Pak Ridho? Ya, untuk melihat dari segi tujuan pembelajaran, kemarin kan siswa diharapkan sudah mampu membedakan antara makhluk hidup yang di darat dan makhluk hidup yang di air, itu sudah bisa Pak. Jadi dalam kehidupan nyata, siswa sudah tahu mana yang hidup di air dan mana yang hidup di darat. Baik. Jadi kemarin yang ingin dikembangkan Pak Ridho agar supaya siswa itu bisa membedakan bagaimana jenis hewan berdasarkan tempat hidupnya ya. Ada yang di darat, ada juga yang di air. Jadi Pak Ridho. Betul. Baik. Berikutnya, kalau Pak Ridho boleh menceritakan tadi, menurut Pak Ridho, performa diri Pak Ridho itu seperti apa pada saat pembelajaran? Performa ya Pak, kalau tadi saya melaksanakannya itu ya sudah cukup baik Pak ya. Tadi begitu ada kekurangannya Pak. Jadi ternyata setelah dilakukan pembelajaran itu ada siswa yang malah pasif Pak, diem aja, tidak begitu mengikuti pembelajaran gitu Pak. Ada juga yang itu bercerita dengan temannya begitu Pak. Ya. Jadi tadi dalam pembelajaran memang saya juga melihat tadi masih ada anak yang cenderung pasif dan juga masih ada yang istilahnya bermain atau ngobrol sendiri ya Pak Ridho ya. Nah, kemudian kalau Pak Ridho tadi sudah melihat seperti itu, juga saya juga melihat tadi sebenarnya Pak Ridho sudah berusaha ya untuk mengkondisikan anak, namun mungkin masih belum maksimal ya. Kira-kira kalau pada pembelajaran berikutnya nanti Pak Ridho akan melakukan istilahnya strategi atau solusi apa untuk mengatasi masalah seperti itu Pak Ridho? Untuk pembelajaran selanjutnya supaya tidak terjadi hal seperti tadi Pak, saya akan berusaha lebih maksimal untuk menguasai kondisi kelas Pak ya, supaya nanti saya bisa lebih aktif memperhatikan siswa gitu Pak. Begitu ya, jadi nantinya akan lebih maksimal lagi ya. Betul. Mengkondisikan kelas itu. Kemudian yang akan dikembangkan oleh Pak Ridho selanjutnya pada pembelajaran berikutnya kira-kira apa lagi Pak Ridho? Saya akan mengembangkan tadi misalkan pembelajaran yang bersifatnya dari media dikaitkan dengan dunia nyata. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya nanti saya akan memberikan tugas atau contoh-contoh yang lebih nyata lagi Pak. Yang lebih nyata. Iya ya, betul supaya sekali. anak betul-betul tahu istilahnya aplikasinya begitu ya. Betul sekali begitu. Begitu ya. Baik Pak Ridho. Kemudian ini misalkan Pak Ridho besok-besok lakukan pembelajaran lagi, apakah saya boleh membersamai Pak Ridho lagi? Malah dengan senang hati Pak, nanti bisa jadi saya mengoreksi apa sih kekurangan pembelajaran yang dilakukan oleh saya. Iya, dan Pak Ridho, kalau boleh tadi saya menyampaikan ya, memang ketika mengikuti pembelajaran yang Pak Ridho lakukan tadi, Pak Ridho sudah sedikit bagus, gitu, bagus di dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk istilahnya rencana pembelajaran sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Hanya saja tadi memang kekurangannya masih dijumpai 1-2 anak yang istilahnya masih pasif. Dan juga ada yang saya ngobrol sendiri juga ya. Mudah-mudahan untuk pembelajaran berikutnya Pak Ridho bisa
meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan Pak Rito. Itu Pak Rito ya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan untuk sesi ini. Mudah-mudahan besok-besok itu saya boleh ya bersama Pak Rito lagi. Mudah-mudahan nanti Pak Rito dalam pembelajaran berikutnya akan lebih maksimal lagi, semua bisa dilaksanakan dengan baik dan juga tujuan pembelajarannya bisa tercapai dengan maksimal. Terima kasih Pak Rito atas waktu yang sudah diberikan tadi. Mohon maaf apabila saya mungkin dari pagi tadi nomor saya Pak Rito mungkin menjadikan Pak Rito mungkin agak sedikit kurang nyaman. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.